Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radianatala dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya sebagai tim pro yang akan mendukung Adil Mosi pada pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, di mana ada beberapa kata yang saya akan definisikan, yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru sendiri adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya adalah negara berkembang. Negara berkembang sendiri adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Dan yang terakhir adalah potensi maritim, yaitu potensi laut ataupun perairan. Dan juri yang terhormat dapat dilihat pada status quo pada saat ini, yaitu kondisi maritim negara-negara berkembang, khususnya Indonesia yang sangat baik dan cukup potensial dengan 2/3 wilayahnya. Namun Indonesia sendiri masih mengimpor di sektor pertanian dan pangan. Ini membuktikan bahwa pada negara-negara berkembang, walaupun potensi maritimnya masih sangat baik, namun ada bidang lain yang belum seimbang. Oleh karena itu, saya menolak adanya strategi ekonomi biru. Nah, apabila strategi ekonomi biru berjalan, maka akan berpotensi eksploitasi kekayaan laut yang berlebihan. Nah, apabila program ini gagal, tidak ada yang menjamin nasib negara tersebut ke depannya. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya strategi ekonomi biru dan mendukung Adil Mosi pada pagi hari ini. Dan saya akan melimitasi perdebatan pada pagi hari ini dengan juri terhormat, yaitu tidak akan yang menggunakan ekonomi biru. Yang dimaksud adalah tidak menggunakan ekonomi biru seutuhnya, namun tetap menggunakan sumber daya kelautan dengan yang bersifat tidak mengeksploitasi kekayaan laut secara berlebihan dan memanfaatkan laut hanya untuk pembangunan ekonomi nasional yang tidak mengandalkan sepenuhnya sumber daya kelautan. Oleh karena itu, dan juri terhormat, saya akan membawakan 2 poin argumen untuk mendukung adanya mosi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengapa tidak menggunakan strategi ekonomi biru yang terbagi dalam 4 sub pokok. Yang pertama yaitu eksploitasi kekayaan laut berlebihan. Masih banyak bidang lain yang perlu dikembangkan, kasus korupsi yang tinggi, dan sampah di laut yang masih banyak. Selanjutnya, argumen saya yang kedua dengan 2 sub pokok bahasan, yaitu Indonesia akan semakin terpuruk, ataupun negara berkembang akan semakin terpuruk ekonominya dan korupsi semakin parah. Dan juri terhormat lanjut pada argumen pertama, pada lapisan pertama, yaitu eksploitasi kekayaan laut berlebihan. Dengan adanya strategi ekonomi biru ini, maka akan berpotensi eksploitasi kekayaan laut yang berlebihan, di mana kekayaan laut sendiri adalah aset bangsa. Nah, apabila aset tersebut dieksploitasi secara berlebihan dan tidak ada yang menjamin bahwa strategi ekonomi biru tersebut akan berhasil, apa yang terjadi pada negara tersebut apabila kedepannya gagal? Nah, oleh karena itu saya sangat menolak adanya strategi ekonomi biru, karena tidak adanya kepastian yang akan terjadi apabila eksploitasi kekayaan laut dilakukan secara berlebihan, namun strategi biru ekonomi tersebut tidak ada yang menjamin keberhasilannya. Selanjutnya adalah masih banyak bidang lain yang perlu dikembangkan di negara berkembang untuk pembangunan ekonomi nasional. Nah, di negara-negara berkembang, khususnya sendiri Indonesia, masih banyak pembangunan lain ekonomi nasional, untuk pembangunan ekonomi nasional. Mengapa? Ya karena di bidang-bidang lain tersebut masih belum stabil. Mengapa harus melakukan strategi ekonomi biru yang merupakan aset bangsa, ataupun kekayaan laut merupakan aset bangsa? Mengapa harus melakukan langkah tersebut apabila bidang-bidang lain belum optimal ataupun belum stabil? Oleh karena itu saya sangat menolak adanya strategi ekonomi biru tersebut. Selanjutnya adalah kondisi negara yang masih banyak korupsi, di mana pada negara-negara berkembang sendiri masih banyaknya korupsi yang ditemukan pada negara-negara tersebut. Nah, dengan adanya strategi ekonomi biru tersendiri, maka akan menyediakan lahan-lahan baru bagi koruptor-koruptor tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya strategi ekonomi biru. Dapat dilihat sendiri contohnya pada kasus-kasus belakangan ini yang terjadi di Indonesia. Menteri Kelautan saja dapat menerima suap. Nah, apa yang terjadi ke depannya apabila strategi ekonomi biru tersebut berjalan yang hanya mengandalkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional? Justru ini akan menyediakan lahan yang sangat besar kepada koruptor tersebut, karena Indonesia memiliki potensi ataupun wilayah lautnya yang sangat luas. Oleh karena itu saya sangat menolak adanya strategi ekonomi biru. Jadi yang harus diperbaiki dahulu adalah kondisi negaranya. Jadi harus dikurangi korupsi yang ada di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah sampah di laut yang masih banyak. Sampah-sampah di laut negara-negara berkembang, khususnya sendiri Indonesia yang terdapat dalam 5 top dunia, menjadi negara yang banyak sampah di lautnya. Harusnya ini yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Jadi yang perlu dibenahi adalah kebersihan lautnya, keindahan lautnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di negara tersebut harusnya
lebih mementingkan kepentingan laut kita sebelum mengeksploitasinya. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya penggunaan strategi ekonomi biru. Selanjutnya pada argumen saya yang kedua yaitu apa yang terjadi bila strategi ini berjalan dan gagal. Yang pertama adalah Indonesia akan semakin terpuruk ekonominya. Tidak ada yang menjamin strategi ekonomi biru ini akan berhasil. Nah, apabila ini berjalan dan ini akan gagal, apa yang akan terjadi pada negara-negara berkembang, khususnya Indonesia sendiri? Ya justru akan semakin terpuruk ekonominya karena bidang-bidang lain belum stabil, bidang-bidang lain masih mengimpor dari negara lain. Namun strategi ekonomi biru yang direncanakan untuk mendapatkan keberhasilan ternyata gagal, ya justru akan memperburuk semakin terpuruknya ekonomi di suatu negara tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menolak adanya penggunaan strategi ekonomi biru. Selanjutnya adalah korupsi yang semakin parah. Nah, apabila kasus ataupun strategi ekonomi biru terus berjalan justru akan menimbulkan koruptor-koruptor yang semakin banyak dan kasus korupsi yang semakin besar. Oleh karena itu, korupsi yang semakin parah akan terjadi juga di negara-negara berkembang tersebut. Oleh karena itu, dan jadi terhormat, saya akan menawarkan mekanisme yang harusnya terjadi, yaitu tetap menggunakan potensi ataupun sumber daya kelautan yang ada di negara-negara berkembang, tapi hanya sepersekian persen dan sifatnya tidak mengeksploitasi habis kekayaan laut di negara tersebut. Seperti contoh dengan meningkatkan potensi mangrove sebagai tempat pariwisata dan meningkatkan pariwisata lain yang sifatnya tidak mengeksploitasi kekayaan ataupun hasil yang ada di dalam laut tersebut. Dengan begitu juga akan memperbaik lagi kondisi kelautan yang ada di Indonesia, karena dengan adanya peningkatan sektor pariwisata justru akan dibarengi dengan adanya peningkatan ataupun perawatan kelautan yang ada di Indonesia ini. Nah, selanjutnya juga tetap mengandalkan sektor perikanan, namun dibatasi, tidak boleh dalam jumlah yang besar untuk pengambilan ikan yang ada di laut negara berkembang tersebut. Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya mosi pada siang hari ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dan ini tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa? Ya karena beberapa pernyataan tadi seperti pada negara-negara berkembang belum stabilnya bidang-bidang lain, dan jika adanya strategi ekonomi biru berjalan justru akan memperburuk keadaan dan tidak ada yang menjamin strategi ini berhasil. Sekian, terima kasih.